Inilah alasan kenapa Indonesia tidak pernah juara Piala AFF, dan tidak akan pernah juara. Indonesia terhitung sudah 6 kali masuk final Piala AFF sejak turnamen itu pertama kali digelar tahun 1996. Kala itu masih bernama Piala Tiger, dan juara edisi pertama diraih oleh Thailand dan Malaysia sebagai runner-up. Pertama kali Indonesia masuk final di tahun 2000, lalu 2002, 2004, 2010, 2016 dan terakhir 2020 kemarin. Namun dari 6 kali masuk final tersebut, Indonesia tidak pernah meraih gelar juara sekalipun alias harus jadi langganan sebagai spesialis runner-up. Di edisi final Piala AFF 2020 kemarin, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand kembali di perebutan juara. Setelah kalah 4-0 di leg pertama, dan imbang 2-2 di leg kedua. Secara agregat Thailand menang dengan skor 6-2, dan berhak meraih trofi kalah itu. Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak bisa juara AFF, tapi bukan tentang itu. Indonesia tidak akan pernah juara AFF karena ini, ya karena mafia judi. Mafia judi sudah lama bertebaran di industri olahraga paling disukai orang seluruh dunia ini. Tidak heran, seorang bandar rela mengelontorkan dana yang sangat besar demi bisa meraup kemenangan saat bertaruh judi. Dalam kasus ini, tampak lebih parah karena seorang mafia judi bisa membeli sebuah pertandingan untuk menang atau kalah. Dia bisa membeli perangkat pertandingan, seperti wasit yang memimpin laga itu, sampai ke pemain itu sendiri bahkan staf kepelatihan. Untuk itu tidak bisa dipungkiri kalau hal ini masih susah dihilangkan, karena kadang main mereka sangat rapi. Flashback ke final Piala AFF 2010 lalu, di mana kala itu banyak isu dan pengakuan dari banyak orang kalau itu adalah final yang sudah diatur oleh bandar judi. Tampak terlihat juga dari permainan, di mana saat itu Indonesia yang menantang Malaysia di final harus kalah dengan skor yang cukup telak. Padahal di babak grup, Indonesia kalah itu bisa menghajar Malaysia dengan skor 5-1. Hal itu juga diperkuat oleh beberapa bukti lain. Kalau pemain Indonesia ada yang bermain dengan bandar, dan menerima dana. Lantas apakah mafia judi ini bisa diberantas? Jawabannya tidak, dan sangat susah. Lantas apa langkah yang tepat seharusnya dilakukan Indonesia? Apakah keluar dari federasi tersebut atau tidak mengikutinya lagi? Secara geografis, Indonesia tergabung bersama ruang lingkup negara ASEAN. Di mana Indonesia adalah negara paling banyak penduduk dengan total jumlah hampir 280 juta jiwa, dan sekitar 80% penduduknya menyukai sepak bola, terutama timnas. Sedangkan jika dikalkulasikan jumlah penduduk 10 negara ASEAN lainnya, mereka hanya berjumlah 214 juta jiwa, yang mana jumlah penduduk Indonesia lebih banyak. Jadi bandar akan mendapatkan untung lebih besar jika Indonesia bisa terus-menerus ikut dalam turnamen 2 tahunan ini. Secara keuntungan, Indonesia akan memberikan impact yang sangat besar, seperti merapatnya berbagai sponsor, naiknya rating televisi, dan semakin meriahnya turnamen tersebut karena dihadiri oleh puluhan ribu supporter Indonesia. Jika Piala AFF tersebut tanpa Indonesia, dapat dikatakan kalau turnamen itu hanya sekelas Piala Tarkam yang tidak ada gairahnya. Dengan 6 kali maju sebagai finalis, tentu ini pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Bukan masalah stok pemain yang kurang bagus. Anda bisa lihat bagaimana berkualitasnya pemain Indonesia di tahun 2010 silam yang bisa dibilang sebagai masa keemasan timnas, namun masih gagal total di final. Lalu di tahun 2020 juga hampir mendapatkan hal yang sama di partai final. Jika dikerucuti lebih dalam, hal semacam ini memang sangat panjang. Namun untuk sepak bola Indonesia, rasanya terlalu ambisius hanya untuk mengejar Piala AFF saja. Sebab masih banyak kejuaraan lain yang lebih bergengsi dan punya pamor lebih besar. Dan untuk PSSI dan Timnas memang seharusnya mempertimbangkan hal lain untuk keluar dan bergabung bersama AFF. Gimana pendapat kalian?